ketiga, masih sering kita temui yang namanya penggunaan server produksi yang berbasis open source. Kenapa? Kenapa? Satu, gratis. Jadi bisa dibilang secara beban beban investasinya tidak ada, hanya memerlukan server aja. Jadi aplikasinya tersedia gratis. Dan memang bisa dibilang distro-distro yang tersedia ini sangat stabil, banyak stabil. Hanya saja kendalanya biasanya eh, setelah diinstal ini biasanya sering ditemuin tidak di-maintain secara regular. Biasanya setelah diinstalasi, install aplikasi yang diperlukan dan sudah ditinggal. Nah, ini sangat bahaya. Kenapa? Banyak orang beranggapan menggunakan sistem yang berbasis open source itu selain gratis adalah aman. Hal ini sangat-sangat tidak benar. Kenapa? Uh, Bahkan server yang namanya berbasis distro open source ini juga memerlukan uh, minimal itu adalah security bug fix. Jadi bila ada patch-patch terbaru keamanan, seyogianya ini juga tetap dilakukan untuk menjaga keamanan dari sisi server tersebut. Oke, jadi biasanya apa sih alasannya? Alasan melupakan memaintain secara reguler biasanya takut. Jadi ada yang bilang takut nanti kalau diupdate aplikasinya nggak jalan lagi ataupun susah karena nggak ada GUI-nya, jadi secara command base uh, jadi agak susah dan juga takut berit, apalagi kalau uh, uh, ngomongin yang namanya uh, ngomongin namanya apa update untuk ke major version. Jadi saran saya gimana? Jadi uh, dibanding kita menggunakan berbagai macam open source distro yang uh, bermacam-macam, lebih baik gunakan satu tipe open source, satu distro. Dan kenapa itu? Kenapa begitu? Karena akan lebih mudah sumber dayanya untuk memaintain satu macam operating system. Saya sarankan ini ada yang namanya Unification Corporate Server. Ini ada versi core-nya atau versi gratisnya. Overall, bila hanya untuk penggunaan di web server ini sebenarnya ataupun aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Oh ya, ini jadi anggaplah kita mau aktivasi DCP DNS servernya, ya tinggal sentang. Nah, ini enaknya itu. Dan ini juga sudah berbasis GUI. Dan ini untuk versi gratis atau core-nya, core edition ini bisa dibilang lebih dari cukup. Dan untuk update-nya walaupun yang untuk core mungkin agak lama dibanding yang berbayar supportnya, tetapi bisa dibilang masih lebih baik dibanding tidak pernah di maintain sama sekali. Dan ini juga mendukung yang namanya backup restore update. Nah, kita juga bisa ngupdate yang namanya ke major version. Jadi secara GUI, jadi lebih bisa dibilang lebih stabil, lebih aman. Jadi tidak ada lagi ketakutan yang namanya setelah install aplikasinya akan gagal. Next, kita lanjutkan ke urutan 2. Masih banyak ditemui yang namanya belum menggunakan IP address full public pada path di interface one ke arah internet dari jaringan LAN. Oke, maksudnya gini, setiap user yang menggunakan device klien ketika mengakses ke internet akan melakukan yang namanya path. Umumnya biasanya orang-orang suka
bilang itu NAT, tapi sebenarnya itu adalah artinya port destination. Jadi dari source IP private yang kita bicarakan di awal tadi itu akan dimasquerade atau diubah ke IP public yang ada di interface one, terutama biasanya interface one firewall. Nah, ini melakukan, kenapa ini dibilang port destination? Kenapa sebenarnya uh, penggunaan dari port-port yang kisaran sekitar ada total sekitar 65 ribuan lah. Nah, ini sebenarnya terbatas. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa source IP public, source IP private yang dirubah ke source IP public itu sebenarnya bukan dirubah ke IP public seutuhnya, tetapi yang dirubah adalah juga pertama adalah port-portnya. Jadi penggunaan dari port-port pada IP publik tersebut. Nah, kita bayangkan, anggaplah setiap satu device klien, anggaplah satu notebook itu mengakses beberapa tab, tab, tab website sekaligus. Satu website itu bisa dibilang mungkin ada bisa belasan bahkan puluhan atau mungkin lebih dari 100 session. Nah, setiap session itu menggunakan port-port yang terbatas tadi. Jadi bayangkan jika satu user atau satu device saja bisa menghabiskan belasan atau anggaplah puluhan sekali, puluhan atau ya anggaplah puluhan sekali dalam satu waktu, kita bayangkan ada 100 atau mungkin lebih dari 1000 user berbarengan. Apa yang terjadi? Mungkin mungkin kalian pernah mengalami yang namanya intermittent. Kok ini internet lambat ya? Jadi buka lambat. Nah, ini bisa jadi salah satu dari efek penggunaan uh, apa IP interface one yang tidak menggunakan IP pool. Jadi bisa dibilang kenapa intermittent? Kenapa? Karena menunggu alokasi port-port ini tersedia lagi bagi pengguna yang lain. Jadi ketika session itu selesai dari satu user tersebut sudah selesai, alokasi port tersebut akan dikasihkan ke user yang lain atau device yang lain. Nah, ini beberapa kali saya sering temukan ini sangat krusial dan banyak yang masih belum memahami hal ini. Jadi kita lihat, jadi mungkin kita bisa lihat konsepnya path ini seperti apa. Ada di sini di ya. Jadi bisa dibilang untuk permasalahan ini solusinya hanya satu, penggunaan lebih dari satu IP public pada interface one, terutama yang biasanya ada di one interface firewall. Oke, jadi semakin banyak IP public yang digunakan, maka akan semakin lega. Bisa dibilang keterbatasan port 65 sekian untuk satu public IP ini akan bisa dihindari. Jadi ya, jadi anggaplah kalau kita mungkin kelas Soho masih masih bisa, anggaplah Soho mungkin cuma sekitar berapa tidak banyak orang gitu, untuk penggunaan dengan one interface ini masih cukup. Tapi biasanya kalau lebih dari organisasi Soho itu atau anggaplah perusahaan pada umumnya ini biasanya sudah tidak tidak make sense lagi, jadi harus digunakan full IP public. Lanjut ke urutan pertama. Nah,
urutan pertama ini bisa dibilang paling krusial dan sampai sekarang bisa dibilang masih banyak yang ditemuin di banyak perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan lumayan besar atau organisasi besar. Jadi perlu kita ketahui bahwa uh, zaman sekarang ketika kita mengakses server-server yang berada di internet, biasanya ini uh, traffic ini modelnya adalah HTTPS atau terenkripsi, SSL encryption. Berbeda zaman dulu mungkin saya mengalami sebelum apa lahirnya Google itu mungkin fine-fine aja. Kenapa? Traffic-traffic dulu itu tidak ada yang bisa dibilang tidak ada yang menggunakan SSL certificate, tidak ada yang di encrypt. Jadi semuanya berbasis HTTP, bukan HTTPS. Nah, semakin perkembangan zaman ke sini bisa dibilang hampir semua aplikasi, nggak hanya untuk browsing, itu menggunakan enkripsi SSL certificate. Nah, lalu bagaimana bisa browser klien kita apa bisa tahu traffic yang ada di dalamnya bila firewall atau UTM atau next-gen firewall yang kita gunakan itu tidak tidak mengetahui traffic yang ada yang terlewat apa dari LAN menuju ke internet. Jadi ini sangat-sangat bisa dibilang hal-hal yang bisa dibilang sangat krusial untuk saat ini. Kenapa begitu? Uh, dan ini juga sangat berbahaya buat keamanan. Kenapa? Bila traffic menuju ke internet itu merupakan ternyata situs-situs yang berbahaya, ada virus dan sebagainya atau malware, maka firewall itu tidak akan bisa mendeteksi traffic yang sudah di encrypt tersebut. Diingat urutan pertama ini bisa dibilang sertifikat dari UTM atau next-gen firewall ini yang belum di trust atau terpasang di setiap browser klien ini merupakan isu yang sangat-sangat krusial. Oke. Nah, biasanya kenapa sih ini terjadi? Biasanya satu, mungkin ada engineer yang tidak memberitahukan ke user, ataupun kedua, engineer juga sudah memberitahukan ke user tetapi dari sisi user merasa sumber daya untuk memasang sertifikat dari next-gen firewall ini ke setiap browser klien itu nggak ada gitu, kurang gitu. Jadi apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar ya, IT jumlahnya nggak banyak, mereka harus keliling, anggaplah satu klien itu pakai beberapa browser, misalnya ada Internet Explorer, ada Edge, ada Chrome, lalu ada Firefox. Nah, setiap itu harus dipasang di setiap browser. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan yang namanya Active Directory ini mudah. Kenapa? Tinggal cemplung di GPO, lalu di deploy, masuk ke setiap komputer klien, maka otomatis akan terpasang sertifikat ini di store masing-masing browser klien. Tapi bagaimana yang belum atau tidak memiliki yang namanya infrastruktur Active Directory seperti perusahaan besar gitu. Nah, ini biasanya kendalanya adalah resource dari IT yang tidak memadai untuk mengerjakan ini dalam satu waktu. Agak-agak klise, tapi mau nggak mau memang tetap harus dilakukan. Jadi caranya gimana sih? Mungkin ada dua cara. Oke, satu, dari tim IT itu, user itu bisa keliling, bisa bagi waktu, bisa bagi resource untuk keliling dalam mungkin di
keliling dalam mungkin satu hari bisa keliling untuk misalkan di tiap klien yang di mana belum ada infrastruktur Active Directory-nya yang dengan menggunakan GPU tersebut. Jadi gunakan instalasi manual ke tiap-tiap device klien yang ada di perusahaan atau organisasi itu. Lalu kedua, solusinya kayak gimana? Oke. Ada salah satu kampus, salah satu universitas di luar negeri di India, tepatnya bisa dilihat di sini. Jadi mereka sudah sudah memberikan bisa dibilang SOP. Jadi ada SOP-nya mungkin buat mahasiswa atau mungkin staff-staffnya, mereka tinggal dikasih petunjuk bagaimana menginstal ini masing-masing. Jadi contohnya misalnya di atasnya download sertifikatnya, lalu gimana cara install buat yang browser Internet Explorer, lalu buat yang Firefox. Oh ya, khusus untuk Chrome dan IE atau Edge ini menggunakan store yang sama, yaitu certificate store yang di built-in oleh Windows itu sendiri. Berbeda sama Firefox, makanya di sini untuk Firefox juga diberikan cara sendiri. Tapi di sini bagusnya adalah tim IT tidak perlu repot-repot untuk bergerak ke setiap klien untuk menginstal ke masing-masing perangkat. Cukup diberikan mungkin ada email blast, lalu dikasih tahu petunjuk SOP cara-caranya, lalu user tinggal buka web seperti tersebut untuk menginstal masing-masing. Jadi kembali perlu ditekankan, ini bisa dibilang yang nomor satu ini zaman sekarang ini sertifikat untuk di Trusted client browser ini harus dilakukan. Sudah tidak bisa lagi tidak dilakukan, karena efeknya device lain tidak akan bisa dideteksi traffic oleh next gen firewall yang bersangkutan. Jadi efeknya apa? Setiap feature-feature yang bergantung kepada SSL di paket infection ini akan tidak berfungsi, dan ini bisa dibilang sebagian besar fungsi yang berbayar yang bagus di next gen firewall ini berpengaruh bergantung terhadap sertifikat ini. Jadi perlu diingat kembali bahwa untuk zaman sekarang pemasangan sertifikat firewall di setiap browser lain itu bisa dibilang udah mandatory atau wajib. Oke. Baik, itu saja. Jadi mungkin saran saya, bila ini berguna buat Anda atau mungkin kerabat atau kawan, silahkan disebarluaskan. Semoga ini menjadi amal jariah kita bersama. Jadi tidak usah takut, walaupun mungkin belum bisa bikin sesuatu yang kira-kira berguna untuk yang lain, dengan menyebarluaskan sesuatu hal yang kira-kira baik dan berguna bagi yang lain, insya Allah juga menjadi amal jariah bagi kita bersama. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.